Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Jakarta, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Bupati. Terima kasih Pak sekalian. Kemudian saya hormati Bapak Dewan Radio yang telah untuk mengisi kegiatan kami pada destinasi wilayah positif di Sekolah Bahasa yang akan saya sendiri sesuai dengan saya baik juga acara ini baru saya harapkan teman-teman semua bisa termotivasi dari kegiatan hari ini supaya kita melakukan akan banyak karya-karya dari sekolah kita sehingga harapan dari anak dua kita supaya dapat bisa lebih dekat lagi dengan harapan kita semua. Oke, untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Pak Zulkifli untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak kami silakan Mas Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, keberkatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka untuk acara CGP, yaitu daripada Septian Iku Cahyo dan Thomas Mirandi Jun. Kemudian selawat serta salam tersajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi orang yang baik, yang telah memberikan kepada kita semua jalan yang lurus, yang telah membawa kita mendapatkan ilmu yang positif. Kemudian yang kami hormati Bapak Dewan Guru beserta audien yang ada di belakang kamera. Baiklah, dalam kesempatan ini terima kasih sudah beri kesempatan kepada saya untuk mewakili daripada kepala sekolah dalam rangka membuka acara CGP Angkatan 11, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk perkembangan sekolah kita ini, karena guru penggerak ini memang sangat penting diadakan di sekolah ini. Kalau bisa semua jadi guru penggerak supaya sekolah kita ini bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih maju daripada sebelumnya. Kita bisa mencontoh pada sekolah-sekolah lain yang sudah banyak menjadi guru penggerak, sekolahnya nampak lebih maju, lebih berkembang, baik daripada siswa, siswi yang mengeluarkan bakat-bakatnya yang ada di sekolah tersebut. Karena setiap siswa dan siswi tidak sama keinginannya atau bakatnya. Ada yang berbakat di bidang seni, budaya, dan lain sebagainya, sehingga melalui guru penggerak ini bisa digerakkan langsung, karena mereka ini sudah dilatih, sudah ditata nantinya, sehingga kita bagi guru-guru yang belum jadi guru penggerak bisa bertanya langsung. Kita harapkan Septian Iku Cahyo ini dan Thomas Mirandi Jun ini lulus CGP ini, supaya sekolah kita ini lebih mantap lagi ke depannya, lebih terkenal lagi menjadi sekolah-sekolah yang internasional. Mungkin inilah pesan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan acara hari ini resmi saya buka dan saya kembalikan kepada pembawa acara
kasih tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada kegiatan ini, Bapak Ibu. Jadi di sini kita sebenarnya programnya namanya mengimbas, Bapak Ibu. Mengimbas dari aksi nyata, ini adalah aksi nyata kami di poin 1.4, modul 1.4. Nanti Bapak Ibu mungkin akan lebih paham lagi ketika sudah ada di situ. Kita mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita masuk inti, kita mau tanya dulu, flashback dulu sedikit. Barangkali Bapak Ibu ini ketika mendengar kata budaya positif, apa kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu? Boleh ada yang memberi respon dulu Ibu tentang budaya positif? Boleh Pak Afri, kita kasih kesempatan. Saya rasa budaya positif ini budaya yang terutama tidak bertentangan dengan agama, dengan dan negara, sehingga bisa kita kembangkan di sekolah kita ini. Baik itu budaya yang bersentuhan dengan masyarakat, budaya yang bersentuhan dengan tari-tarian dan sebagainya. Di sini kalau itu masih positif, bisa kita kembangkan. Inilah tugas-tugas daripada JGP ini untuk menggerakkannya. Terima kasih. Baik, boleh kita kasih pos dulu untuk Pak Rafli. Terima kasih Pak Rafli, luar biasa paparan mengenai budaya positif ini. Oke, mungkin satu lagi dari sebelah sini, mungkin saya minta ada mengenai tanggapan tentang budaya positif, Bapak Ibu. Boleh, Bu Edi. Menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah untuk mendukung dan memotivasi siswa. Budaya positif dapat membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Fetri. Terima kasih Bu Fetri, luar biasa mengenai tanggapan budaya positif Bapak Ibu. Baik, jadi benar Bapak Ibu, saya sangat sepakat dengan Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang belum berkesempatan juga sudah ada dalam artinya budaya positif itu bagaimana. Tapi kalau kita lebih kontekstual lagi, mungkin kita itu sudah banyak menerapkan budaya positif di sekolah. Hanya saja kita lihat efektif serta efisiensinya itu jalankan gitu. Contoh, kita sekarang baru melaksanakan setiap pagi itu di sekolah program GEPA, Bapak Ibu ya. GEPA itu tadi sesuai dengan Pak Afri, yang sesuai dengan ajaran agama kita, membaca Quran 15 menit setiap awal pembelajaran. Nah, saya rasa ini juga merupakan budaya positif yang sangat luar biasa yang sudah diterapkan beberapa waktu ini, sehingga bisa menimbulkan rasa keyakinan kita yang lebih dalam terhadap agama kita, yaitu agama Islam, sehingga bisa secara terpaksa siswa itu nanti akan mau dan harus bisa belajar Quran. Nah, disitu kita temui poin-poin dari siswa yang mungkin ada terbata-bata, bahkan ada yang nggak bisa dia temui, sehingga mereka bisa terpacu untuk bisa mengaji di seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang baru hadir di ruangan ini. Terima kasih banyak. Silakan dulu Bapak Ibu. Kesempatannya kita sangat harapkan bisa bergabung supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang terimbas dari program kita di CGP yang nyata modul 1.4. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada yang kenal dengan Bapak ini? Kenal sekali. Kebudayaan, baik. Nah, jadi saya pernah menampilkan foto ini pada saat mengajar Bapak Ibu ke siswa kita. Kita tanya, ada yang kenal dengan Bapak ini? Enggak. Iya. Nah, ternyata dinamika yang terjadi gitu ya. Seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang dulu kita dari SD, SMP, SMP selalu ditampilkan bahkan dipajang di pada saat sekarang kita mengajar siswa kita yang katanya generasi Z gitu. Ketika kita tampilkan foto ini, beliau nggak tahu gitu, siapa ini, kakeknya siapa Pak, katanya seperti itu. Iya, tapi oke Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah yang melatar belakangi mengapa budaya positif itu dimasukkan ke dalam konten pada CGP Bapak Ibu. Jadi dari beliau lah
Budaya positif itu coba diterapkan di pada dunia pendidikan di. Jadi Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Nah, ada beberapa konsep gitu ya. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, jadi diharapkan dari konsep budaya positif ini nanti ada perubahan paradigma kita selaku pendidik terhadap iklim belajar yang akan kita laksanakan di kelas seperti itu ya. Kemudian tentunya disiplin positif. Jadi budaya positif ini tidak hanya budaya tapi harus juga membuka rasa disiplin bagi kita selaku guru dan murid kita tentunya seperti itu. Ya. Kemudian ke nilai kebajikan. Jadi tidak hanya disiplin, kita juga bisa mengambil makna atau arti terkait masalah kebajikan tadi. Nah, intinya apa sih dari disiplin yang kita usung seperti itu? Nah, jadi ada nilai kebajikan yang kita usung di situ. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita juga tidak bisa mengesampingkan ini Pak Ibu, ya. Siswa atau warga sekolah, baik guru dan teknik juga punya kebutuhan dasar manusia yang mungkin pada saat kita membuat regulasi, membuat aturan dan tertib kita harus mempertimbangkan dasar-dasar kebutuhan manusia. Tentunya terkait tentang hak asasi, kebutuhan, kemudian hak serta tanggung jawab seperti itu. Kemudian nanti akan melahirkan motivasi perilaku manusia, kemudian nanti ada posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita next. Nah, ini poin pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menjawab profil Pancasila. Jadi muaranya adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, jadi kita masih ingat ada berapa Bapak Ibu profil pelajar masing-masing kan? Elemennya? Ada berapa Bu? Ada 2. Ada 4. Ada 6 Bapak Ibu. Mungkin lupa Bu Armiati. Ya biasa. Ya saya juga kadang-kadang sering lupa. Jadi sudah ada di depan sebenarnya Ibu. Ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Kuasa, ada kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, jadi muaranya ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian juga prinsip-prinsip berdiferensiasi. Kita sekarang ini sudah mulai banyak Pak Ibu ya untuk menerapkan prinsip berdiferensiasi ini pada peserta didik kita, terutama pada saat pembelajaran. Sehingga kita memang betul memberikan apa yang menjadi hak mereka dan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran. Nah, kadang kita temui di kelas si A dan si B, kenapa motivasi dan belajar berbeda? Nah, atau si C dengan si C, kenapa tingkat keaktifannya itu berbeda? Nah, jadi pada metode pembelajaran berdiferensiasi kita akan dapat menganalisa ya kebutuhan murid yang memang sudah kita terapkan pada saat awal pelajaran, tentunya dengan asesmen diagnostik. Nah, jadi di situ kita bisa menentukan metode apa, kemudian siswa butuhnya seperti apa pada saat pembelajaran. Apakah kita sampaikan video terus dia bisa menerima dengan baik, atau kita ceramah terus dia menerima dengan baik, atau bahkan kita buat praktek terus. Nah, seperti itu. Jadi sehingga siswa itu menemukan passion dia dalam belajar. Nah, jadi itu yang menurut saya diferensiasi adalah passion. Nah, karena passion anak 1 dan anak 2 belum tentu sama Ibu ya. Nah, jadi kita harus sadari juga. Walaupun kadang-kadang kita agak sedikit kerepotan masalah menyiapkan perangkat ajarnya, karena begitu variatifnya siswa kita dengan metode dan gaya belajar masing-masing. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa memberikan sedikit pandangan mengenai teori kontrol yang dimaksud. Ada apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu teori kontrolnya apa sih? Ini maksudnya gini. Oke. Jadi kalau teori kontrol ini, kalau menurut pendapat saya sebagai seorang guru, ini maksudnya seorang siswa itu dalam tata cara belajarnya ini, si guru ini mengontrol, mendikte harus sesuai dengan apa yang maksudnya ya harus sesuai dengan yang diharapkan sama si guru ini gitu. Jadi si siswa itu tidak bisa
mengemukakan semua ide dan kreativitas pembelajarannya. Jadi misalnya si guru bilang A, harus A, nilainya harus, misalnya nilainya harusnya 80, harus juga seperti itu. Proses seperti itu. Mungkin ada kata-kata yang lebih bagus lagi Pak Eko. Tidak semua itu bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Nah, ketika kita berharap bahwa kita bisa mengontrol semua segala situasi dan kondisi, kemudian tidak dapat kita handle itu, maka akan muncul kekecewaan kita. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa selama ini resources kita terhadap kontrol itu. Tidak semua bisa kita kendalikan. Tidak semua bisa kita atur dengan baik dan jelas. Nah, inilah terjadi dinamika. Ketika sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita arahkan seperti bereskan kita titik, kita pengen dia menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi dan seterusnya, ternyata tidak sampai. Inilah yang membuat kita kadang-kadang di luar kontrol. Tadinya posisi kontrol atau teori, tapi jadinya kita yang di luar kontrol seperti itu. Ya, jadi ada banyak sini Bapak Ibu, ada ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan manfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter, ilusi bahwa dewasa berhak memaksa. Nah, ini menarik. Dewasa berhak memaksa, padahal dewasa itu pilihan, nggak bisa dipaksa. Jadi kita selama ini banyak berilusi, kamu tuh udah dewasa nak, gitu ya. Kamu tuh harus berubah, kamu tuh harus berpikir secara dewasa, karena tidak bisa kalau dia tidak memilih untuk dewasa. Nah, makanya umur dewasa itu relatif. Tidak bisa umur 17 itu dewasa atau 25 bahkan dewasa. Ada yang 12 mungkin sudah berpikir dewasa. Jadi kita selama ini berilusi Bapak Ibu barangkali. Nah, sehingga apa? Kita bentrok dengan batin kita. Kita bentrok karena kita merasa tidak bisa anak. Oh, berarti anak yang bermasalah. Kita maksud itu, padahal belum tentu. Kemungkinan kita yang bermasalah. Ya, mungkin saya pun belum dewasa. Iya. Sangat menarik dari ini ya. Sangat. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sembari introspeksi, gitu ya. Terutama saya. Pada saat kita memberikan kontrol tersebut, kita tuh sebenarnya memaksakan memaksakan kehendak kita atau membiarkan mereka berkembang dengan kemauannya sendiri. Tentunya kalau kemauan sendiri juga ada kebetulan yang harus kita arahkan seperti itu. Nah, IKN ya atau implementasi ilmu merdeka mengarah ke arah sana seperti itu. Jadi belajar katanya merdeka belajar, kemudian menghamba pada murid. Menghamba pada murid. Bayangkan kalau kita miskonsepsi terhadap kata-kata menghamba pada murid, maka kita akan tolak secara keras. Kami tidak setuju dengan IKN. Betul tidak? Betul. Saya pertama kali bilang IKN itu atau berbeda merdeka ada maksud namanya menghamba pada murid. Mau jadi apa kita menghamba pada murid? Mau jadi apa siswa kita kalau kita biarkan dia seperti kita jadi hambanya seperti itu? Tapi ternyata jauh daripada itu banyak konsep-konsep. Salah satunya adalah berdiferensiasi tadi. Kita memenuhi kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid tentunya sesuai dengan pendidikan itu merupakan hamba. Jadi kita memberikan opsi buat mereka. Kalau kamu bukan auditori, kalau kamu bukan visual, maka kamu boleh kinestetik. Nah, mereka seperti itu. Atau kamu nggak mampu di kinestetik pada saat praktek, kamu boleh di auditori. Tentunya kita sudah punya asesmen awal diagnostik tadi. Nah, ini mungkin contoh kecil Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti kita bisa kasih kesempatan lagi untuk kita saling sharing di sini. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus tadi. Nah, di sini ada realitas. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita menganggap bahwa panjang rambut itu tidak baik. Nah, contohnya. Tapi ada yang bilang panjang rambut is okay, tidak mengganggu dari pola pikir dia dalam belajar, juga dia tetap bisa berprestasi. Nah, itu contohnya. Apakah kita harus lawan itu? Tentu tidak. Nah, karena apa? Kita anggap semua harus sama, padahal cara pandang atau gambaran orang berbeda-beda. Tentunya kita ada tugas seperti itu. Ya. Nah, ada lagi yang metode mengolah perilaku orang lain. Nah, seterusnya. Jadi kita skip saja seperti itu. Nah, kemudian ada disiplin positif, Pak Ibu. Nah, disiplin positif tadi tidak hanya budaya, karena budaya itu belum tentu positif. Nah, yang kita ceritakan di sini kira-kira nanti
yang mengarah kepada tingkat kedisiplinan. Jadi budaya-budaya apa yang kita ciptakan tentunya bisa meningkatkan kedisiplinan para siswa kita. Nah, tentunya sebelum kita menerapkan, kita juga harus memberi suri tauladan, contoh saudara kasih, sehingga siswa kita juga melihat ternyata seperti ini perlakuan sama terhadap seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, dan seterusnya. Nah, dilanjut dari disiplin muslim juga ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya apa sih? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Saya rasa tadi program yang kita cetus di awal melalui GEPA ya Pak Kafi ya. Nah, itu sudah masuk ke poin pelajar Pancasila, pada poin beriman dan bertakwa. Jadi poin kita pada saat menciptakan budaya positif dengan membaca Quran positif sebelum baca sudah termasuk ke dalam budaya positif yang sudah kita usung bersama. Seperti itu. Kemudian ada lagi Ibu Primary Miss Kementerian dan PNP. Nah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, saya ini panjang. Kemudian ada adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak mengenal orang lain. Saya rasa ini sudah nilai positif semua. Hanya saja kalau bisa kita harus mengandung dari nilai kebaikan yang tertera sesuai dengan rule yang tersedia. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini dia masalah kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tentunya. Gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kalau kita sebagai guru kira-kira kebutuhan dasar kita apa? Sebagai guru kebutuhan dasar kita apa? Boleh pakai warna. Ya, kebutuhan dasar kita kalau kita lagi-lagi barangkali memenuhi kewajiban kita untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga pertama. Nah, jadi kalau kita bekerja tidak dapat menafkahi, kita resign dulu. Kalau kami lagi seperti itu Pak ya. Jadi pertama kita sebagai guru kita belum berpikir secara profesi, tapi secara kebutuhan dasar manusia dulu. Ya, safety. Kita ingin keluarga safety, kita bekerja dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik sandang, pangan, papan, dan seterusnya. Nah, baru kita bicara masalah profesi dan seterusnya ya. Nah, siswa yang seperti itu, kita tanya, nah kebutuhan kamu sebagai siswa apa sih? Pernah nggak tanya seperti itu ke siswa? Pernah ya? Apa jawabannya? Belajar. Kebutuhannya ijazah. Nah, kalau muridnya Bu Nur katanya kebutuhannya belajar. Padahal dia belum belajar tuh ya, belum tentu. Kalau Bu Betty bilang kebutuhan dasarnya apa? Ijazah. Ya kita real aja lah gitu ya. Ya real aja. Gitu. Karena mereka, Pak saya progresnya gimana caranya dari sebagai ijazah Pak? Nah, gitu. Nah kemudian ada juga aku saya tanya, nak kira-kira kebutuhan kamu sebagai murid apa sih nak? Saya Pak, kalau tidak sekolah disuruh beres di rumah, nggak dapat jajan. Bagus saya pergi sekolah nak Pak katanya. Nah, kita mungkin senyum-senyum di situ, kita nggak terlalu merespon seperti itu. Nanti pada saat kita masuk ke dalam konten, baru kita respon dari apa-apa yang jadi kembali ke kita. Nah, seperti itu. Jadi kita memang tahu dulu kebutuhannya. Kemudian ada lagi yang Pak, saya kan Pak di kelas ini nggak nyaman. Pernah nggak kira itu? Ya. Di kelas ini saya nggak nyaman Pak. Pernah? Pernah. Nah, kira-kira nggak nyaman itu kenapa? Ternyata kenyamanan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak nyaman di suatu tempat, tidak nyaman di suatu lingkungan, maka kita tidak bisa ngapain, tidak bisa berkembang. Kita saja kalau rumah kita yang nyaman, kita nggak tenang gitu Pak ya. Apalagi siswa ya. Kalau di sini nggak nyaman, di sana nggak nyaman, berarti dia yang nggak. Saya setuju Pak gitu ya. Jadi kalau dia tidak nyaman di segala kondisi, berarti bukan lingkungan, manusia itu sendiri yang membuat nggak nyaman diri. Baik. Oke, luar biasa Pak Sulkafli. Baik. Ya, ada yang seperti itu ya Pak.
Jadi di sana nggak nyaman, di sini nggak nyaman, bahkan orang lain nggak nyaman sama dia. Tapi ceritanya dia nggak nyaman gitu ya. Dia yang jelek berarti. Iya. Semangat Pak saya Pak. Nah, jadi itu juga. Jadi kita melihat kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar lagi ada yang ingin disayangi. Ya kan? Kita kalau kemana-mana tidak diopek orang, walaupun nyaman, kemana-mana tidak diterima orang, kemana-mana tidak dapat senyuman dari orang, cuman muka yang terlalu ketat terus kalian timbulnya kembali kena nyaman ya Bu ya. Jadi rasa disayangi, rasa dipedulikan. Kita tanya sama dia, coba kamu bisa kamu pikir kira-kira gimana solusinya? Kalau kamu ulangi seperti apa? Jadi kita nggak ambil keputusan di sini, justru kita memanage saja supaya dia mengolah pikirannya, mengolah rasanya untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Itu manajer. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira dari emosi kontrol tadi kira-kira yang paling tepat yang mana itu? Yang paling baik dan tepat yang paling baik. Menurut saya itu tadi yang mengenai buku wajib sekolah. Buku wajib itu apa? Maksudnya mana lupa. Oh iya benar. Pemantau ya, uji ya. Nah, kalau uji kira-kira yang paling tepat kalau uji diterapkan mana uji? Yang ketiga ya, apa tadi manajer ya? Pembuat merasa bersalah ya. Kedua sama ketiga ya. Kalau uji yang mana uji kira-kira? Kedua dan ketiga juga ya, penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman ya. Oh gimana? Kalau uji gimana Bu? Lebih ke manajer Bu ya. Jadi kita bisa mencari solusi sendiri dengan arahan dan bimbingan kita Bu ya. Dan kita lepas begitu saja. Oh, oke baik, luar biasa Bu. Oke. Nah, di depan kita sudah punya sebuah tabel Bapak Ibu. Ada case di depan. Yang pertama ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa sih yang mengatakan dari konsultan kembali? Apakah sebagai teman, sebagai apa tadi? Penghukum? Nah, ini kira-kira posisi mana yang mengatakan seperti itu? Bang? Merasa? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini yang mengatakan? Penghukum. Merasa bersalah? Membuat merasa bersalah? Atau manajer? No? Teman? Bukan, penghukum ya. Oke, kita lihat. Kemudian, ayolah lakukan demi saya. Posisi kontrol? Teman, gitu ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu kalau kita konten gitu maksudnya, dapat konten. Manager. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Oke. Nah, selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Manajer, saya manajer jawab. Manajer. Ada tugasnya. Ada. Dikasih cocokkan ya, cocokkan ya. Oke, baik. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Membuat pemantau. Ayo. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Sekarang kita lihat. Ya, yang pertama membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih kita langsung menjudge dia, hukum dia. Nah, kemudian ayolah, ini teman tadi ya. Apa? Karena diksi yang digunakan seperti teman memang sudah langsung kelihatan ya. Kemudian, apakah kamu tahu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita pantau ini ya. Nah, kita pantau. Kalau kamu nggak mau dapat, berarti kamu mau saya kerjakan gitu. Kalau mau dapat kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa mencari masalah ini? Jadi kita dia yang cari solusinya gimana caranya gitu. Kita manage saja. Sudah benar tadi ya. Kemudian
kamu selalu yang paling terakhir. Ngejudge lagi. Kamu selalu terakhir. Nah, kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Jadi masa bersalah. Karena sudah berulang-ulang kali. Iya bu, saya setiap hari itu. Setiap hari itu. Saya aja. Kamu lagi. Besok kamu lagi ya, Mama Ali. Ringan kita ya, ringan. Oke, baik. Ya. Iya, baik. Selanjutnya Bu, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada lagi bahasanya kesepakatan kelas, gitu Pak Ibu ya. Ada lagi tata tertib kelas. Kenapa kata-katanya harus keyakinan kelas Pak Ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Agak sedikit susah ya. Padahal narasinya sebenarnya gampang ya, keyakinan kita harus meyakini. Oke, kita lihat poinnya di sini. Sorry. Nah, nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas akan mendorong seseorang akan lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kenapa keyakinan kelas ini diusung dan dilakukan? Karena kita minta mereka yang buat. Yes. Nah, kali ini Ibu kosong buat peraturan kelas. Kita mau kita sepakati apa yang Anda inginkan, peraturan-peraturan yang positif. Kemudian Anda yakini dan Anda jalankan. Contoh, kita buat hari ini tidak boleh makan dan minum di kelas. Misalnya, Bu, gimana kalau kita rubah keyakinan kelasnya? Kita buat boleh minum, tidak makan misalnya. Boleh Bu? Boleh, tapi sepakati kalau ada yang makan terima konsekuensi ya. Artinya kita memberikan keleluasaan ke mereka dan mereka akan bertanggung jawab di situ. Contohnya, tidak boleh ada sampah yang kita temukan dalam kelas. Gimana keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada yang tertinggal, maka akan ya boleh diberi sanksi misalnya. Jadi mereka sendiri yang buat, silakan nak. Contoh ya, kita akan buat nanti. Contohnya salah satu, kita tulis aja. Bapak Ibu kira-kira punya keyakinan kelas apa, punya ide apa untuk akan diterapkan di budaya positif supaya bisa lebih tertib kelas kedepannya seperti itu. Jadi itu juga yang akan kita teladani dan tanggung jawab seperti itu. Oke. Kemudian lihatlah tabel, kita lihat ya, kita skip aja ini kayaknya agak panjang gitu ya. Kita lanjut aja. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, sudah pernah pakai yang sticky note seperti itu ya? Sering sekali ya, sering sekali gitu ya. Iya, jadi kalau secara simpelnya kita buatkan nanti ada kertas kartunnya atau di kelas kita siapkan untuk membuat seperti itu. Kita minta siswa untuk menuliskan keyakinan kelas di sticky note itu, kemudian dikumpulkan. Kemudian kita sebagai guru akan mengklasifikasi. Nah, kira-kira dari 30 orang murid berapa poin yang akan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi mereka yang menciptakan itu. Nah, otomatis mereka akan bertanggung jawab seharusnya. Jadi kita nggak capek. Kita tinggal bilang, ayo siapa yang melanggar? Apa konsekuensinya? Sudah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Sudah pernah ya Bu segitiga restitusi? Sudah ya? Oh belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya Bu? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Ini ya, berhubungan. Ini akan kita terapkan pada saat kita mendapati sebuah kasus yang akan kita selesaikan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, namanya segitiga restitusi. Nanti insya Allah Pak Ibu akan lebih dalam pelajari, gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau belajar memang salah dulu. Kalau nggak salah kita nggak belajar. Sudah seperti itu esensinya.
Sehingga nanti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Contoh, anak terlambat kita panggil ke ruangan karena terlambatnya sudah luar biasa. Sebagai guru yang baik nih, sebagai guru yang berkompetensi bagus, kita menjalankan segitiga restitusi dengan langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak yang sudah bermasalah berat kronis, kita langsung masuk dengan poin pertama. Kita sampaikan, nah, buat salah itu wajar. Tadi kita tanya sama dia, coba kamu analisa, kamu pikir kira-kira gimana solusinya. Kalau kamu ulangi seperti apa? Jadi kita nggak ambil keputusan di sini. Justru kita memanage saja supaya dia mengolah pikirannya, mengolah rasanya untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Itu manajer. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira dari emosi kontrol tadi kira-kira yang paling tepat yang mana itu? Yang paling baik adalah tepat yang paling baik. Menurut saya itu tadi yang mengenai buku wajib sekolah. Buku wajib itu apa? Maksudnya mana lupa? Oh iya benar. Pemantau ya, uji ya. Nah, kalau Bu Susi kira-kira yang paling tepat kalau Bu Susi terapkan mana Bu Susi? Yang ketiga ya, apa tadi manajer ya? Pembuat merasa bersalah ya. Kedua sama ketiga ya. Kalau uji yang mana Bu Susi kira-kira? Kedua dan ketiga juga tuh ya, penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman ya. Oh gimana? Kalau Bu Siti gimana Bu? Lebih ke manajer Bu ya. Jadi kita bisa mencari solusi sendiri dengan arahan dan bimbingan kita Bu ya, dan kita lepas gitu saja. Oh, oke, baik, luar biasa Bu Siti. Oke, nah di depan kita sudah punya sebuah tabel Bapak Ibu. Ada case di depan. Yang pertama ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa sih yang mengatakan dari proses kontrol? Apakah sebagai teman, sebagai apa tadi, penghukum? Nah, ini kira-kira posisi mana yang mengatakan seperti ini, Bu? Bang? Merasa? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini yang mengatakan? Penghukum. Merasa bersalah, membuat merasa bersalah? Atau manajer? No? Teman? Bukan, penghukum ya. Oke, kita lihat. Kemudian, ayolah, lakukan bagi saya. Posisi kontrol? Teman, gitu ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu kalau kita konten gitu maksudnya, dapat konten. Manajer. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Nah, selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Merasa bersalah. Kemudian ada lagi, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Manajer. Ada. Dikasih, dicocokkan ya, cocokkan ya. Oke, itu. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Membuat pemantau. Ayo. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Sekarang kita lihat. Ya, yang pertama membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih kita langsung menjudge dia, hukum dia. Nah, kemudian ayolah, ini teman tadi ya. Apa? Karena diksi yang digunakan seperti teman memang sudah langsung kelihatan ya. Kemudian, apakah kamu tahu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita pantau ini ya. Nah, kita pantau. Kalau kamu nggak mau dapat, berarti kamu mau kerjakan itu. Kalau mau dapat kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Jadi kita dia yang cari solusinya gimana caranya gitu. Kita manage saja. Sudah benar tadi ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ngejudge lagi. Kamu selalu terakhir. Nah, kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya dia merasa bersalah. Karena sudah berulang-ulang kali. Iya bu, saya setiap hari itu. Setiap hari itu. Saya aja. Kamu lagi. Besok kamu lagi ya Mama Ali. Ringan kita ya. Ringan. Oke, baik. Ya. Iya, baik. Selanjutnya Bu, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, ini tadi. Ada yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, kita lihat yang poin yang ditekankan dulu, penguasaan. Ternyata orang yang memiliki kekuasaan juga merupakan sebuah kebutuhan, Bapak Ibu. Betul betul. Contohnya seperti apa? Ya, orang kalau tidak punya kuasa, dia merasa belum terpenuhi kebutuhannya. Tidak punya power, tidak bisa orang itu tunduk sama dia, ternyata belum terpenuhi merasa. Maka dia punya ambisi yang terlalu tinggi, sehingga mampu melakukan segala macam hal untuk bisa mendapatkan penguasaan atau kekuasaan. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu? Cuma insya Allah tidak ada seperti itu, gitu ya. Kemudian kebebasan juga merupakan kebutuhan juga. Orang kalau terlalu dikekang, terlalu ditakuti, ini belum valid, gitu. Seolah-olah kita terkekang dengan sesuatu, gitu ya. Bapak Ibu, kenapa ini tugasnya belum disetor, gitu ya? Apalagi lagi BPG, gitu ya. Teringatnya apa? Anak, istri, suami, siswa mungkin mereka lagi apa? Modul, gitu. Jadi sudah diikat dengan modul ya. Kita juga pernah lewati itu semua. Nah, jadi kebebasan kita hampir teranggut dengan beban yang kita hadapi setiap kondisinya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengontrol kembali apa-apa yang memang jadi kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan jangan lupa yang lain, bertahan hidup. Kalau kita semua sudah punya kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, jangan lupa kita harus bisa bertahan hidup. Jangan sampai kita terdegradasi. Jangan sampai kita terkalahkan oleh waktu dan zaman serta kondisi. Nah, jadi kita nggak mampu survive sama aja. Kita sudah menulis semua, tapi kita nggak survive. Tapi kita nggak siap dengan keadaan. Nah, seperti itu. Iya, kalau udah ada gaji, insya Allah bertahan. Baik, luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia, Bapak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik. Suka atau tidak suka, pasti orang yang namanya diberi penghargaan dari orang lain pasti akan merasa bangga dan termotivasi. Kita dapat sertifikat 32 JPT rasanya luar biasa, gitu ya. Walaupun kita nggak di mana hidupnya. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang mungkin ada sedikit kita lupa juga, Bapak Ibu, mengenai nilai-nilai menghargai diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu asik, terlalu menghargai orang, terlalu menghormati orang sampai lupa terhadap penghargaan diri sendiri. Ya, contohnya ada uang sedikit, kita pengen beli sesuatu untuk senang kita, akhirnya kita menjaga perasaan orang lain. Iya. Kita lupa untuk memberi penghargaan terhadap diri sendiri. Kita lupa berterima kasih kepada diri sendiri. Lupa bahagia diri sendiri. Makanya kalau besok melintas terus. Bu Armi kalau mau ganti mobil ganti terus. Nah, seperti itu. Jangan tahan. Biar orang lain tahan. Ya, tahu. Karena di depan orang, dia nangis. Nangis, ya menyesal. Artinya waktu diminta di depan, kamu aja
setelah terakhir dia punya. Ya kan terus kami dari tadi. Iya. Iya. Lama-lama orang itu mati. Baik, luar biasa. Mati. Kita next. Nah, ini Bu. Ada posisi kontrol tadi yang mau kita introspeksi atau kita tanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, contoh hukuman itu ya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman psikis. Nah, kira-kira hukuman dan konsekuensi ini apa sih bedanya Pak Ibu? Halo. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Kita masuk ke dalam kelima posisi kontrol. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol guru, ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini masing-masing ada di posisi yang mana? Saya sebagai teman. Salah, kita kasih mikrofon biar kedengaran. Saya lebih sebagai teman. Saya takut dengan ini. Biasa pegang mikrofon. Kalau saya manajer. Kenapa? Ya karena kalau siswa diajak berteman sama dia itu rasanya dia untuk menangkap materi kita itu gampang. Bagi saya ya kan. Itu menurut saya Pak. Kalau saya manajer. Boleh bertahan dulu. Terima kasih Bu. Berarti Bu sama ini posisinya sebagai teman. Kalau Bu tadi geser kan? Boleh pakai mikrofon biar bisa suara. Kalau saya sebagai manajer, karena manajer itu memanage anak-anak itu. Jangan di mana mereka kekurangan akan saya tambahkan, gitu kalau saya. Enggak, maksudnya ya cuman boleh juga, cuman kurang. Cuman lebih saya lagi manajer aja. Karena saya kan di atas kan paling walaupun menang satu malam gitu ya sama mereka itu. Hanya itu saja. Oke, boleh tangan untuk Bu Ani, Bu. Iya, luar biasa Bu Abi sebagai manajer. Memang sudah cocok dan pantas sekali jadi kepala sekolah. Karena manajernya bagus barangkali ya. Jam 9. Baik, ada lagi mungkin yang mau kasih pendapat selama ini mungkin menjadi penghukum barangkali pemantau atau pembuat merasa bersalah. Pernah nggak kita kasih dia tuh mental gitu sehingga dia merasa ya Pak ini kesalahan saya Pak dan saya bukan begini. Pernah nggak seperti itu? Bisa psikologi ya begitu ya. Ya, nah kita akan melihat kira-kira seperti apa. Nah, ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian kalau kita sebagai penghukum maka kita suruh hormat bendera pada bendera selama 1 jam. Itulah yang dikatakan sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak? Dua-dua ada dilakukan. Kira-kira kalau Bu Satri yang mana Bu? Ibu langsung kasih hukuman atau ibu kasih shock mental dulu? Mental dulu yang kena ya, biasanya ya. Berapa kali ibu bilang kamu selalu terlambat? Sekarang kamu ke bandara, apa itu? Bendera. Dua sekali kesini. Nah, ini dia, gitu ya. Kemudian lagi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai teman biasanya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak sekali aja, ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ada tuh. Ayo dong kamu jangan terlambat lagi, malu sama teman-teman. Ada gitu. Bapak malu setiap hari harus menghukum kamu. Bapak malu setiap hari menegur kamu. Nanti katanya kita bersama kepala sekolah. Pernah gitu? Pernah ya? Itulah kira-kira contoh kita sebagai polisi kontrol teman. Jadi mereka, oke Bu, saya janji yang nggak akan ulangi lagi. Nanti kalau saya ulangi, saya akan janji lagi Bu.
Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan lagi kamu ulangi. Ada nggak? Buku wajib biasa kalau kita tahu ya. Kamu beli, kamu isi buku wajib, jadi kamu tahu apa kesalahan kamu di setiap harinya. Ya, nanti kita posisi sebagai pemantau. Mana atribut kamu? Gak ada, beli. Nah, kira-kira seperti itu. Dan besoknya mana dia? Seperti itu ya. Mungkin kalau siswa kita bisa kasih seperti itu ya. Maklum, kita SMK ya, bukan berarti kita harus keras, kita keras tapi terarah gitu. Ya SMK harus seperti itu iklimnya. Karena nanti ditonton kita sama oleh seluruh rekan dari SD, dari TK, dari SMP, SMA. Ketika lihat video saya mungkin kok seperti itu. Nah, iklim kita di sini seperti itu. Gitu ya. Jadi kita maklumi saja pada itu. Kemudian kata Bu Arin tadi sebagai manajer, kita tanya sama dia, coba kamu analisa, kamu pikir kira-kira gimana solusinya. Kalau kamu ulangi seperti apa? Jadi kita nggak ambil keputusan di sini, justru kita memanage saja supaya dia mengolah pikirannya, mengolah rasanya untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Itu manajer. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira dari proses kontrol tadi kira-kira yang paling tepat yang mana itu? Yang paling baik adalah tepat, yang paling baik. Saya itu tadi yang mengenai buku wajib sekolah. Buku wajib itu apa? Maksudnya mana lupa? Oh iya benar. Pemantau ya, uji ya. Nah, kalau Bu Suci kira-kira yang paling tepat kalau Bu Suci terapkan mana Bu Suci? Yang ketiga ya, apa tadi manajer ya? Pembuat merasa bersalah ya. Kedua sama ketiga ya. Kalau penguji yang mana penguji kira-kira? Kedua dan ketiga juga tuh ya, penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman ya. Oh gimana? Kalau Bu Siti gimana Bu? Lebih ke manajer Bu ya. Jadi kita bisa mencari solusi sendiri dengan arahan dan bimbingan kita Bu ya, dan kita lepas gitu saja. Oh, oke baik, luar biasa Bu Siti. Oke, nah di depan kita sudah punya sebuah tabel Bapak Ibu. Ada case di depan. Yang pertama ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini siapa sih yang mengatakan dari proses kontrol? Apakah sebagai teman, sebagai apa tadi, penghukum? Nah, ini kira-kira posisi mana yang mengatakan seperti ini, Bu? Bang? Merasa? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini yang mengatakan? Penghukum. Merasa bersalah? Membuat merasa bersalah? Atau manajer? No? Teman? Bukan, penghukum ya. Oke, kita lihat. Kemudian, ayolah lakukan bagi saya. Posisi kontrol? Teman, gitu ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu kalau kita konten gitu maksudnya, dapat konten. Manajer. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Nah, selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Kemudian lagi, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Manajer ya, saya manajer aja. Manajer. Tugasnya. Ada. Dikasih cocokkan ya, cocokkan ya. Oke, baik. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Membuat pemantau. Ayo. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Sekarang kita lihat. Ya, yang pertama membuat rasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masih kita langsung menjudge dia, hukum dia. Nah, kemudian ayolah, ini teman tadi ya. Apa? Karena diksi yang digunakan seperti teman memang sudah langsung kelihatan ya. Kemudian
Apakah kamu tahu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita pantau nih ya. Nah, kita pantau. Kalau kamu nggak mau dapat, berarti kamu mau saya kerjakan itu. Kalau mau dapat kerjakan. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa mencari masalah ini? Jadi kita dia yang cari solusinya gimana caranya gitu. Kita manage saja. Sudah mudah tadi ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ngejudge lagi. Kamu selalu terakhir. Nah, kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya dia merasa bersalah. Karena sudah berulang-ulang kali. Iya, Bu, saya setiap hari itu. Setiap hari itu. Saya aja. Kamu lagi. Besok kamu lagi ya, Mama Ali. Ringan kita ya. Ringan. Oke, baik. Ya. Iya, baik. Selanjutnya Bu, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Tapi coba tanya seperti ini. Nah, kamu telah salah nggak? Salah. Berbuat salah itu wajar. Agak turun dari sini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita adalah kalau kita berbuat salah, kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Nah, apa yang kita rasakan? Yang tadi gigi keras jadi lembek giginya, ya kan? Karena kita push di luar untuk yang drop dengan bahasa seperti itu. Kemudian kita, Bapak juga pernah melakukan itu di sekolah. Bapak juga sering terlambat. Bisa. Kalau saya jarang terlambat sih. Kalau ibu gimana? Saya sering terlambat. Kemudian siapa yang salah? Bapak tidak mau mencari siapa yang salah sebenarnya, ya. Tapi kita cari solusinya aja. Nah, coba kira-kira sesuatu melawan nggak ya? Keras nggak ada ya? Langsung lembek Bu. Saya bilang gigi kamu lembek Bu, keras. Nah, kemudian kamu berhak karena kamu bekerja, karena kamu belum sarapan. Tapi kamu lihat sudah berapa lama? Sudah berapa kali? Gimana nak solusinya untuk supaya tidak terlambat lagi? Nah, poin itu. Jadi kita stabilkan dulu. Nah, kita sharing sekarang ya. Kalau besok kita misalnya kita biasa, kamu bukan nanti coba kita tes. Kita stabilkan dulu dia. Ya, stabilkan dulu. Next, validasi tindakan yang salah, gitu ya. Lihat, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nah, setelah dia lembek, baru kita buat. Kenapa alasan kamu terlambat? Apa masalah? Coba ceritakan saya. Baru dia cerita, Pak, bulan begini. Walaupun kita tahu itu alasan, enggak ada. Ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini. Padahal kamu bisa jam 10 atau kamu tidak masuk, tapi saya hargai kamu tetap masuk walaupun terlambat. Nah, naik lagi ya. Bangga ya. Nah, seperti itu. Anak saya mau kali. Biasa kalau terlambat ngambil sekolah. Sekarang karena sudah kena surat sakti, ya saya bilang masih syukur tapi kau masih sekolah. Jangan sampai kau yang lagi. Iya Pak, saya tak pergi sekolah Pak. Telat terus, tapi muncul. Tapi ada poin tadi. Ya, walaupun daripada nggak sekolah bagusnya untuk terlambat sih. Tapi jangan setiap hari Pak. Gak enak saya sama yang lain. Nah, ya. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Gitu ya. Kenapa penting? Pak, saya kalau tak tidur. Saya harus kerja, bantu anak saya di Batam. Ada kelas 1 visual. TKJ. Tidak pernah di rumah. Orang tua nggak ada, mamanya sama yang baru tinggal sama kakeknya. Tiap malam udah berbatas. Kalau ada job bersupir setiap hari itu. Saya tidak di rumah Pak. Sehingga saya tidur di kelas. Karena beberapa kali masuk kelas tidur terus ya. Jadi seperti keterangan ini. Muncullah seperti itu. Nah, kita belum tahu pasti, tapi dari ceritanya ada benarnya walaupun nggak semua. Nah, gitu. Nah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah dia lembek, setelah dia tahu apa kesalahannya, kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Poin mana yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Kalau telat terus, mau jadi apa nak kamu nak? Mau jadi dokter? Ya kan? Gak mungkin nak, kamu kan TBSM. Salah jurusan misalnya, gitu ya.
Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kalau kamu telat terus, kira-kira kelas itu enak enggak? Atau kalau kamu yang lain kalau nggak saya hukum, kira-kira yang lain besok yang telat juga enggak? Nah, kalau sekarang kamu telat, saya kasih masuk, nggak saya hukum. Besok orang lain bilang, enak kali si Ali. Telat cuma butuh sampah masuk. Kira-kira kondisinya masih ada mana? Dia kan berpikir sendiri. Dia akan mencerna sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin begitu sangat paham hal ini ya. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah fokus, sudah serius mengikuti pengimpasan diskriminasi dari saya terkait budaya positif, gitu ya. Saya harapkan ini menjadi pembelajaran terutama buat saya pribadi untuk maju terus, untuk semangat terus. Saya akan juga besok ke depan akan bisa bergabung bersama dengan CGP yang 12 supaya memang seperti diharapkan tadi oleh perwakilan Bapak Persoalan Mas Novi, semakin banyak guru yang terdidik, terbina dan akhirnya sesuai dengan apa-apa yang akan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian Bapak Ibu yang bersampaikan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku baik yang tidak sengaja atau sengaja, karena memang saya membuat dan mengemas ini secara santai, secara biasa-biasa saja. Tentunya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.